warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dalam program TTS Tanya Tenaga Psikolog. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Andra. Halo Mbak Kofi. Ibu Marsanti Andranita, beliau merupakan psikolog pendidikan dari Universitas Indonesia. Teman-teman yang sering nonton TTS pasti udah tahu nih profilnya dari Ibu Andra, karena sebelumnya kita juga udah pernah nih bincang-bincang dengan Mbak Andra. Sekarang kita kayaknya akan ada 2 tema berturut-turut supaya puas nih teman-teman semua membahas seputar pendidikan. Untuk sesi yang pertama, saya akan banyak membahas mengenai minat dan bakat untuk anak-anak nih. Terutama mungkin lebih spesifik nanti tema yang kedua itu sebenarnya SMA dan SMK. Nanti lebih ke penjurusannya SMA SMK. Oke, Mbak Andra mau perkenalan dulu atau cukup ini? Nggak usah lah ya, nanti biar bisa check out lagi nih YouTube-nya saya gitu yang sebelumnya, jadi biar nambah viewers enggak ya? Oke, berarti untuk teman-teman semua kita langsung aja ya ke materinya. Pertama sih sebenarnya saya lebih pengen membahas terkait minat bakat ini, definisi umumnya supaya teman-teman juga tahu. Boleh dijelaskan sedikit Mbak Andra? Simpelnya kali ya, mungkin kalau pakai bahasa definisi tuh ini ya, maksudnya kayak berat gitu. Intinya sih kayak gini, kalau minat itu kan hal yang kita suka gitu ya, hal yang kita minati. Biasanya minat itu tuh kegiatan-kegiatan ataupun hal-hal yang memang kita tuh kalau ngerjain hal tersebut tuh jadi seneng, jadi ngerasa wah ini aku banget dan sebagainya gitu ya. Sementara kalau bakat itu adalah kemampuan kita nih gitu ya, kemampuan kita yang bisa mendukung kita untuk bisa berkarya gitu ya. Misalnya bakatnya masak gitu, atau mungkin bakatnya dalam pelajaran hitungan gitu ya kalau di sekolah gitu, atau bakatnya ngegambar. Nah itu seperti itu yang namanya bakat. Kalau minat tuh mungkin bisa aja saya minatnya sama musik tapi saya nggak bisa main alat musik kayak gitu sih. Oke, berarti kalau minat itu ya memang dia sukanya apa. Kalau bakat itu memang bentuknya jadi keahlian gitu ya Mbak ya. Betul. Akhirnya jadi terasah kemudian menjadi ahli gitu ya. Nah sebenarnya kalau untuk bakat dan minat sendiri mulai bisa terlihat tuh kira-kira di anak usia berapa Mbak Andra? Sebenarnya kalau dari kecil kita udah punya minat sama bakat ya kalau menurut saya ya. Kayak misalnya anak saya deh umur 2 tahun nih sekarang lagi minat-minatnya sama dia kemarin bilang cita-cita dia pengen jadi lipstick. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin dia punya minat sekarang lagi karena ngeliatin mamanya sama neneknya gitu ya suka dandan atau apa gitu. Jadi kayak ada minat nih untuk kayak lagi suka juga mainan sama anak bayi gitu, bayi-bayian gitu. Nah itu mungkin itu minatnya dia. Sementara kalau bakat juga sebenarnya udah bisa kelihatan ya, kayak misalnya saya balik lagi mungkin anak saya deh yang paling sering saya lihat gitu ya, dia suka banget ngomong, dia suka bercerita, dia paling suka dengerin kita bacain buku cerita juga. Jadi mungkin memang kemampuan dia saat ini yang sedang sangat berkembang adalah berkaitan dengan bahasa kayak gitu. Jadi sebenarnya minat bakat tuh bisa dari kecil mulai terlihat. Tapi memang kalau boleh cerita gitu ya, jangan kita berpaku sama misalnya nih, kadang-kadang kan kita suka berpaku, oh saya nih bakatnya atau kemampuannya tuh jago di hitungan gitu ya. Nah itu aja yang kita kembangin. Padahal mungkin sebenarnya dari hal-hal lain juga kita ada bakatnya, kayak misalnya oh ternyata kita bakatnya ngomong gitu ya, ketemu sama orang tuh peka gitu ya, bisa berinteraksi dengan baik, itu kan juga bakat gitu. Jadi memang nggak bisa ditentukan satu bakat aja gitu ya, itu yang ditekuni terus gitu kan. Kalau dari minat bakat kan biasanya dari kecil pun sebenarnya sudah ada nih, kita punya bakat biasanya nggak cuma satu gitu. Nah terkadang orang tua tuh bisa nggak sih ya, misalnya melihat bakat dan minat anak gitu, karena kan kayaknya ya misalnya kita tahu nih untuk Mbak Andra sendiri bisa mengamati anak Mbak Andra gitu ya. Mungkin untuk orang-orang tua di luar sana mereka sendiri sebenarnya kesulitan atau enggak ya gitu untuk bisa mengamati minat dan bakat anak, atau mungkin ada hal-hal yang sekiranya mempengaruhi hal itu nggak sih Mbak? Misalnya yang bisa menginspirasi karena memang tadi tuh kayak misalnya anak Mbak Andra sering dibacakan buku cerita, akhirnya dia jadi senang bercerita gitu. Berarti kan ada faktor pendukung dari lingkungan sekitar ya Mbak ya gitu. Nah selain hal itu kira-kira apa lagi sih Mbak yang bisa mendorong ataupun membentuk bakat dan minat anak gitu? Nah sebenarnya kalau dari kecil gitu ya, mungkin usia yang prasekolah atau sekolah dasar, sebenarnya gini, untuk menentukan minat bakat yang nantinya akan jadi pekerjaan kita nantinya, atau kita mau berkarya di bidang apa tuh mungkin masih jauh ya. Kalau dari kecil kita udah tentuin gitu ya, oh ini bakatnya hitungan angka, berarti nanti gedenya jadi ahli statistik, kayak nggak gitu gitu maksudnya. Lebih ke kayak justru dengan kita gimana caranya kita bisa cari tahu bakat anak kita dari kecil adalah dengan interaksi orang tua gitu. Jadi memang nggak bisa dipungkiri gitu ya, interaksi sama orang tua, ngajak main bareng-bareng, cerita dan sebagainya, itu justru bisa menstimulus
menstimulasi anak untuk cari tahu lebih gitu ya, untuk cari informasi lebih gitu, untuk coba eksperimen dan sebagainya. Jadi memang mau nggak mau kita harus punya nih aktivitas bareng orang tua dan anak gitu ya, sehingga kita juga bisa tahu nih anak ini enjoy nggak sih ngerjain hal ini, anak ini suka nggak sih ngerjain hal ini gitu. Jadi ibaratnya kita bisa trial error lah gitu ya, untuk mengeksplorasi karir apa sih atau minat anak ini seperti apa sih gitu. Kalau masalah bakat menurut saya sih pasti semua orang berbakat di ibaratnya punya lah skill untuk A, B, C, D, E, F gitu ya. Cuman mau kita tekunin yang mana nih gitu. Kalau saya sih lebih percaya itu gitu ya. Nanti itu juga benar kata Mbak Kori gitu ya. Hal-hal yang di sekitar dia, hal-hal yang biasa dia lakukan itu justru jadi faktor yang berpengaruh gitu ya terhadap pengasahan si bakat. Misalnya kalau dia seringnya les piano, ya pasti dia jadinya bakatnya akan semakin terasa di piano. Padahal kita nggak tahu, mungkin aja dia nyanyinya juga bagus gitu, atau mungkin aja dia memanahnya bagus gitu, yang kayak gitu. Jadi memang pengalaman-pengalaman itu cukup banyak mempengaruhi gitu ya, apalagi informasi gitu. Kadang-kadang kan kalau kita, ya mungkin saya nih, karena saya terpapar sama bidang psikologi gitu, jadi saya mungkin banyaknya ngasih informasi ke anak, nanti jatuhnya banyaknya psikologi nih gitu. Nah ntar kalau suami saya misalnya karena dia di bagian marketing ya, jadi banyaknya ngomongin marketing gitu. Nah biasanya kenapa anak jadinya ngikutin cita-cita atau ngikutin profesi bapak ibunya, karena yang biasa dia lihat itu. Modelingnya gitu. itu ya. Betul. Nah jadi dengan memperkenalkan banyak hal tuh akan bantu sih sebenarnya. Nah gitu ya, jadi para orang tua nih jadi nggak bisa ujuk-ujuk, kadang karena kan pas udah besar suka ditanya gitu ya, misalnya cita-cita waktu kecil sama cita-cita saat besar tuh kan biasanya berbeda banget gitu. Untuk anak-anak yang kecil ya memang selalu ditanya cita-citanya apa, mau jadi dokter, mau jadi polisi, tentara gitu, atau memang profesi-profesi yang sering mereka lihat gitu ya, atau yang memang mereka ketahui gitu. Tapi pada saat mereka besar justru malah mereka kayak dulu cita-cita saya ini, padahal saya nggak tahu nih jenis pekerjaan ini tuh seperti apa kayak gitu. Nah sebenarnya menjadi PR juga untuk orang tua untuk bisa memaparkan informasi gitu ya sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya tentang jenis pekerjaan yang ada. Iya nggak sih ya Mbak Andra? Betul. Termasuk juga sebenarnya kalau yang saya sering lihat, saya nggak tahu sih ini sebagian besar di lingkungan saya, kayak misalnya merasa anaknya sukanya masak gitu, atau mungkin anak sukanya di seni atau di olahraga gitu. Memang pada saat kecil didukung nih si anak-anak ini, tapi pada saat dewasa, di saat mereka juga udah bisa menentukan pilihan, terus mereka mau mendalami bidang tersebut, seringnya malah mendapat penolakan dari orang tua gitu, karena merasanya kan untuk di dunia industri gitu ya, mungkin seni atau mungkin memasak gitu, yang padahal sebenarnya kita tahu juga bahwa materi di pekerjaan itu juga pasti banyak banget gitu ya. Secara profesional kan pasti yang dibutuhkan ilmunya sangat banyak gitu. Tapi untuk sebagian orang tua merasanya itu sebagai sesuatu yang kayaknya cukup deh di les aja gitu. Nah, itu sebenarnya bener nggak sih Mbak Andra anggapan-anggapan yang kayak begitu? Tanpa harus ini deh, udah ntar kursus aja deh tambahan informasinya gitu. Nggak harus sampai yang sekolah khusus untuk itu misalnya kayak gitu. Nah ini tuh kayaknya ada, kalau berdasarkan ngobrol-ngobrol sama beberapa ibu-ibu gitu ya. Jadi waktu kemarin saya punya kesempatan untuk ngisi acara di suatu acara yang berkaitan dengan orang tua SMA. Gimana sih caranya mendampingi anak untuk memilih karir lah gitu ibaratnya. Nah memang yang timbul adalah kekhawatiran orang tua sih memang ketika anak ngambil pilihan yang nggak umum, atau ibaratnya prospek kerjanya tuh masih belum terlihat cukup banyak kalau saat ini gitu. Nah itu orang tua pasti ada timbul kekhawatiran, ya siapa sih yang mau anaknya sekolahnya jelek gitu, atau misalnya nanti ujungnya nggak berhasil gitu. Mungkin kekhawatiran itu yang jatuhnya jadinya membuat orang tua ya udah deh pilih jawaban aman aja, atau pilih profesi yang aman aja deh gitu. Tapi kalau saya ngelihat saat ini ya, sebenarnya kalau untuk orang tua yang kayak di usia SD gitu ya, terutama gitu ya, yang generasi inilah yang punya anak yang SD nih sekarang, udah cukup terbuka kok sama pilihan karir gitu. Mungkin karena beliau-beliau ini juga menjalani gitu ya, tiba-tiba misalnya dia anak ekonomi terus nyampainya ke komunikasi gitu, atau misalnya dia ada di bidang apa terus jadinya buka kafe gitu yang beda banget gitu. Jadi mungkin mereka lebih terbuka. Dan jangan salah Mbak Kori, anak SD sekarang nggak kepengen jadi dokter, pengennya jadi YouTuber. Wah. Jadi streamer, jadi YouTuber. Jadi kayak memang mereka juga udah banyak melihat yang lebih digital gitu ya. Jadi sebenarnya ini sih udah, kalau aku ngeliatnya orang Indonesia tuh sudah bergerak maju gitu ya. Jadi pilihan karirnya tuh nggak cuman
ibaratnya ke zaman saya dulu kayaknya kalau anak IPA masuk kedokteran atau teknik, anak IPS masuknya ekonomi gitu lah, yang bergengsi gitu ya kan. Nah kalau sekarang sih enggak, kayaknya orang tua sekarang juga cukup terbuka. Kayak beberapa anak murid saya dulu gitu ya, taunya masuknya kayak jurusan-jurusan yang nggak terlalu populer kayak kriminologi, tapi dia udah punya visi gitu ya. Saya habis dari ambil S1 ini, saya mungkin mau kerja, terus saya mau ngambil beasiswa, itu tuh udah ada plan karirnya gitu. Jadi jadi ibaratnya orang tua juga jadi yakin gitu bahwa oh anak saya tuh tahu kok apa yang dilakukan gitu. Jadi memang komunikasi antara orang tua dan anak ini terkait pemilihan karir maupun jurusan itu penting gitu ya. Oke, bisa dimulai sejak kapan berarti Mbak Andra? Oh ya, pembahasan seputar ini gitu ya ke anak gitu. Kayak misalnya anak-anak yang lebih kecil gitu, misalnya anak saya yang umurnya baru 3 tahun mau 4 tahun kayak gitu ya. Pasti kan kita ngelihatnya ya sebatas apa yang dia sukai ya kita dorong gitu ya. Tapi kan tadi kayak Mbak Andra bilang yang SD aja nih udah tahu nih ada profesinya sekarang, YouTuber lah, mungkin ada apa, gamer pun kayak menghasilkan juga ya sekarang gitu. Jadi sebenarnya kapan sih kita bisa membahas seputar minat bakat secara serius untuk bisa akhirnya kita fokus sejak dini gitu ke anak gitu? Kayaknya sih mungkin memang sesuaikan dengan usianya gitu ya. Jadi kayak misalnya ada hal yang baru, ya kita cukup open sama hal itu gitu. Kayak kita membuka diskusi sama si anak gitu, atau mendorong dia punya rasa ingin tahu nih gitu sama suatu pekerjaan. Enaknya juga kan kalau misalnya di kota-kota yang besar gitu sekarang bahkan wahana permainan tuh ada ya yang jadi profesi apa gitu. Itu kan sebenarnya juga mendukung anak untuk tahu atau bisa explore lebih lanjut nih terkait sama pekerjaan apa sih yang bisa digunakan nanti ya, atau bisa ditekuni nantinya di ke depan hari gitu. Jadi memang disesuaikan aja sama usianya, jangan ya baru 2 tahun kita ajak ini jadi analis big data itu penting banget loh, nah ya nggak mungkin kan. Jadi balik lagi di apa ya, disesuaikan aja sama usia sama kapasitas dia berpikirnya gitu. Mungkin memang masih sederhana, masih ada di apa namanya lingkup itu, ya udah nggak apa-apa gitu. Kayak anak saya juga gitu, masih 2 tahun tapi dia tahu nih kalau mama bapaknya buka laptop gitu, mama sama babanya, oh mama kerja ya gitu ya. Dia tahu kalau kerjaan mamanya tuh emang berhubungan sama laptop gitu. Jadi kalau misalnya udah buka laptop tuh, oh mama kerja. Jadi sebatas itu dulu. Nanti habis itu dia mungkin akan tanya, mama tuh kalau di laptop nggak kerjaan apa sih? Mungkin ya kalau udah agak besar. Nah itu kita bisa jelasin kayak gitu sih. Berarti memang disesuaikan dengan usianya lagi ya, kembali lagi bicara soal apa namanya karir ke depan gitu ya, minat bakat anak disesuaikan dengan usia. Nah kalau misalnya kita bicara misalnya pada saat kecil dia hobinya tiba-tiba pas udah dewasa dia merasa nggak sesuai lagi nih sama yang itu kan kayak sering banget terjadi ya gitu. Padahal orang tua kayak merasanya udah aduh nih kayaknya dia suka ada di bidang ini gitu, ada minat, kemudian bakatnya pun sebenarnya di bidang ini, akhirnya disupport sama orang tua. Tapi pas udah mulai besar justru malah berubah sekian ini derajat gitu ya, jadi kayak drastis banget kan. Orang tua akhirnya memulai lagi dari awal. Nah, tuh gimana tuh Mbak saran-saran untuk ininya? Oke, kalau berkaitan dengan hal itu sebenarnya si minat bakat ini tuh kalau dari tahapan karir gitu ya, itu justru kita harus banyak memaparkan nih berbagai macam profesi dan karir gitu ya di usia dini, sehingga nanti ketika dia harus memutuskan dia pengen jadi apa itu dia udah punya banyak informasi gitu. Kalau mungkin saya tarik lagi jauh gitu ya. Kalau dari tahapan karir sebenarnya dari usia sekolah dasar atau prasekolah sampai di usia SMP kelas 2 gitu ya. Itu tuh emang tugasnya orang tua nih ngenalin banyak hal ke anak gitu. Sehingga anak juga tahu bahwa oh kalau mau nyari informasi ini atau informasi tentang profesi ini saya harus carinya di mana. Saya bisa tanya kemana. Itu tuh harusnya dikenalin sama orang tua. Karena anak sekarang nggak bisa yang kayak kita zaman dulu mungkin informasinya apa ya kita telan bulat-bulat lah gitu ya. Gitu aja, nah kalau anak sekarang nggak bisa kayak gitu. Kasih simulasinya atau kasih stimulusnya, nanti dia yang akan berkembang, dia akan cari tahu. Dia bahkan bisa lebih jago nge-googling dengan beberapa detik aja gitu udah ketemu semua sama dia informasinya. Nah tugas kita tinggal memilih, oh ini loh yang harusnya caranya nge-cross check data tuh seperti ini dan sebagainya gitu. Nah nanti ketika dia di usia kelas 3 SMP, kelas 1 SMA nih udah mulai lebih apa ya terpetakan gitu ya minatnya dia, terpetakan juga bakatnya dia. Kita udah mungkin kalau kita tarik ke belakang kita udah bisa lihat nih di SMA kita udah tahu nih nilai kita yang bakal jelek apalah gitu ibaratnya gitu ya. Kalau mau masuk terima rapot pasti matematika aku nih yang jelek gitu ya, atau misalnya wah ini pasti bahasa aku harus punya target segini nih karena aku jago bahasa. Biasanya udah terbentuk nih konsep diri tentang
pelajaran-pelajaran lah gitu ya di SMA. Makanya kalau di SMP ditanya ini kira-kira apa ya Bu tes minat bakatnya, kalau saya sih lebih cenderung akan mensupport orang tua untuk bilang dicobain aja semua dulu Bu gitu, supaya anak juga tahu gitu bahwa oh ada pekerjaan kayak gini ya, oh ternyata ada bidang mata pelajaran yang kayak gini yang ternyata saya enjoy ngerjainnya kayak gitu. Biasanya sih gitu. Nah kalau balik lagi tentang si minat bakat gitu ya, sebenarnya ada 3 hal sih kalau menurut saya yang bisa menentukan apakah saya sudah ada di jalur yang tepat atau belum gitu ya. Yang pertama adalah kita kenal diri kita gitu ya. Kita kenal bakat kita apa, kita kenal apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, kita sukanya bekerja di bidang apa atau di lingkungan yang kayak gimana. Ada orang-orang yang sukanya kerja sendiri sama data. Ada orang-orang yang nggak bisa kayak gitu, saya gitu misalnya. Kalau ngerjain laporan aja tuh kalau bisa zaman dulu sebelum pandemi tuh kalau bisa di kafe gitu. Jadi kayak orang lalu lalang ketemu lewat nggak kenal gitu, malah justru banyak banyak energi saya dapatnya gitu. Nah itu kalau kita kenal diri kita, jadinya kita tahu nih apa ya yang kita suka, apa yang kita nggak suka. Nah itu kan juga bisa memetakan jurusannya nanti gitu ya. Misalnya saya tuh paling nggak suka ada di luar ruangan sebenarnya. Saya nggak suka panas gitu ya. Misalnya jadi kayaknya mungkin untuk teknik gitu. Terus ada hal-hal yang berkaitan sama alam tuh mungkin jurusannya akan saya tinggalkan gitu karena saya nggak minat kayak gitu gitu ya. Jadi memang yang pertama kita harus kenal diri kita. Setelah kita kenal diri kita tahu nih goalsnya apa. Kita tahu tujuan kita mau apa, mau kemana. Nah kalau kita udah tahu nih misalnya, oh saya tuh pengen jadi kerja di bidang kesehatan, saya seneng kalau kerja di rumah sakit gitu misalnya. Nah di situ kalau misalnya kita udah punya goal itu kan kita pasti akan terdorong nih untuk cari tahu lebih gitu. Sebenarnya jurusan di rumah sakit itu apakah hanya dokter dan perawat saja kah? Atau ada jurusan-jurusan lain gitu ya yang bisa membantu gitu. Nah setelah itu baru kalau kita tahu, oh kita tahu nih goal kita nanti kerja nanti mau di bidang rumah sakit. Oke, habis itu kita cari tahu nih jurusan-jurusan apa yang ada di sana, yang terlibat di sana. Jadi jangan hanya terpaku sama misalnya, oh saya pengen jadi dokter. Ada nggak sih alternatif lain yang juga membahas tentang kesehatan tapi juga bukan dokter gitu, karena itu mau nggak mau kita harus punya backup plan gitu ya, atau rencana cadangan kalau misalnya nggak lolos nih jadi dokter gitu, atau misalnya ternyata kemampuan atau bakat kita belum sesuai gitu, kita punya nggak sih rencana cadangan? Oh ternyata ada loh fisioterapi gitu, atau nah betul ada radiologi, ada di bagian administrasi rumah sakit gitu, itu pun juga berkaitan. Jadi memang 3 poin sih yang mungkin tips yang bisa saya kasih gitu. Yang pertama kenal diri, yang kedua adalah tahu tujuan kita, yang ketiga adalah kita cari tahu nih jurusan apa aja sih, terus belajarnya tuh apa aja gitu. Jadi benar-benar tahu langkah menuju si tujuan kita nih seperti apa gitu. Oke, kenal diri, kemudian apa yang tahu tujuan, terus kemudian dicari tahu informasi seluas-luasnya gitu ya. Tuh teman-teman, jadi ada 3 tipsnya ya gitu. Berarti sebenarnya konsep dari sekolah itu ya memang tujuannya ke arah yang sebelah sana nih gitu. Karena kan seringnya anak-anak gitu ya, atau mungkin untuk teman-teman ABG deh yang emang udah SMA, SMK gitu ya, memang sudah fasenya justru malah memikirkan, aduh nanti saya karirnya mau kayak gimana ya gitu. Mungkin belum termotivasi sampai ke sana sebagian dari teman-teman gitu ya. Saya nggak bicara keseluruhan, tapi seringnya kita melihatnya ya udah mereka menjalani sekolah tuh ya rutinitas aja, datang pagi ke sekolah, lalala selesai belajar pulang kayak gitu, tanpa memikirkan sebenarnya ke depan hidup saya akan seperti apa ya gitu. Ternyata banyak nih tahapan-tahapan yang memang juga harus didukung sama orang tuanya sendiri. Nah kalau gitu kita bicara terkait psikotesnya berarti di Mbak Andra, karena sering banget nih di Triantama misalnya masih SD tapi memang sudah ditanya, aduh mau psikotes minat bakat, itu udah yang paling sering banget ya. Berapa usianya? Usianya masih SD kelas 3, kelas 4. Kita kan juga kadang suka bingung ya jawabnya ya. Karena tadi bener kayak Mbak Andra bilang, informasinya kan terpaparnya masih sedikit. Terus pengetahuan mereka seputar dunia pekerjaan juga yang masih minim sekali lah gitu. Makanya seringnya akhirnya ya nanti ya Pak, tunggu usianya agak besar sedikit, di saat anaknya juga udah mulai tahu baru bisa dites minat bakat. Sebenarnya Mbak Andra, tes minat bakat tuh bisa dimulai sejak usia berapa? Kalau saya sih nyaraninnya yang paling cepat di kelas 3 SMP, paling cepat banget. Karena ya ibarat itu kan dia sudah punya konsep diri. Justru masalahnya pas SD kita baru cari tahu kan gitu. Nilai-nilai apa sih yang kita ibaratnya kalau kita ulangan atau ujian atau tugas gitu ya, nilai yang mana sih yang bagus gitu ya, di mana yang jelek gitu. Udah baru mulai nih, oh aku jago olahraga, oh aku nggak bisa olahraga. Itu tuh baru mulai terbentuk tuh persepsi tentang diri kita. Nah, belum apa-apa, belum kenal diri udah dites. Bingung kan jadinya gitu. Lebih ke situ sih. Jadi kalau
misalnya untuk tes minat bakat sih sebenarnya baiknya di usia ya kelas 3 SMP kali ya, 14 tahun, 15 tahun tuh cukup bisa, dan itu pun sebenarnya masih bisa berubah nantinya kalau misalnya nanti dites di usia 17 karena informasinya kan banyak yang Lebih banyak nambah. lagi. Iya. Oh ternyata anak sekarang tuh, saya kemarin habis dapat klien, dia cita-citanya pengen jadi ketua departemen kebijakan moneter BI. Wah, spesifik banget, maksudnya kayak hebat loh. Anak sekarang tuh hebat, udah bisa sespesifik itu gitu, punya cita-cita. Berarti kan dibalik lagi informasinya banyak nih yang dia dapat gitu ya, atau informasi terkait dengan profesi tuh udah banyak terpapar sama dia. Kalau saya sih lebih seneng kayak gitu ya, kalau dia udah punya cita-cita spesifik tinggal kita tanya, kamu taunya dari mana, kamu tahu nggak rencananya untuk bisa dapat ke sana atau ke ujung itu apa nih plannya gitu ya. Kayak gitu Nah sih. itu ya berarti memang apa ya, orang tuanya juga harus aware sih ya Mbak sama hal-hal yang kayak gini gitu. Sebagian besar untuk lingkup di Jakarta mungkin ya mereka udah sangat terpapar lah informasi-informasi yang seperti ini. Tapi untuk teman-teman di daerah juga berarti jangan menutup diri ya Mbak terhadap informasi ya, walaupun memang informasinya mungkin telat sampainya atau ya nggak begitu saja sampai gitu, tapi juga memang kitanya harus mau mencari tahu nih, bahwa perkembangan zamannya udah sampai mana sih sekarang gitu. Anak-anak tuh harusnya udah taunya informasi apa aja sih gitu. Jadi memang butuh support dari orang tua ya Mbak gitu. Terus misalnya nih Mbak Andra, ada kendala-kendala di mana anak sama orang tua nih punya pemahaman yang beda seputar karir. Karena sering banget nih berbenturan. Atau nggak usah sampai ke karir deh, untuk menentukan jurusan kuliah aja. Sampai di situ aja kan kayaknya ya, walaupun memang tadi ya kita bicara udah dites, udah tahu nih oh anak akan seperti ini. Tapi kan ada yang mungkin sebagian kecil orang tua yang memang merasa ya udah deh kerjanya ini aja kayak mama, atau kerja ini aja kayak papa, udah masuk di sini aja. Nah itu gimana sih Mbak untuk menghadapi gejolak-gejolak para ABG yang mungkin kurang mendapat dukungan dari orang tua gitu untuk menentukan karirnya ke depan? Nah, ya ujungnya sih kalau klise sih menurut aku, tapi ya balik lagi komunikasi emang penting gitu ya sama orang tua. Gimana caranya? Ya itu balik lagi tadi saya cerita gitu bahwa orang tua tuh khawatir loh kalau misalnya kamu nggak sukses. Orang tua tuh khawatir kalau kamu ternyata udah memilih jurusan yang kamu suka tapi ternyata kamu nggak suka gitu, atau ternyata kamu nggak enjoy sama pekerjaannya. Nah, komunikasi adalah salah satu kunci yang paling penting gitu ya, bahwa sama-sama nih baik orang tua maupun anak sama-sama berusaha meyakinkan bahwa ini adalah pilihan yang paling tepat. Gimana caranya untuk meyakinkan adalah kamu punya rencana gitu. Kayak ibaratnya kamu gimana sih Kori supaya percaya sama aku untuk misalnya mengadakan suatu event, kalau saya udah punya detail gitu ya, pesertanya siapa, sponsornya siapa, rangkaian acaranya kayak apa, terus nanti kejadiannya di acara itu seperti apa, mungkin Kori akan lebih yakin gitu kan. Iya, pasti, nah itu balik lagi juga sama ke orang tua dan anak gitu ya. Kalau misalnya teman-teman dari SMA ini masih bingung gitu ya, gimana ya kok kayaknya nggak didukung deh sama orang tua, coba untuk pelan-pelan ngomongin hal-hal yang mungkin dari hal ringan dulu gitu ya. Ada nih salah satu klien saya juga gitu, si orang tua ini tuh tiba-tiba kaget karena anaknya mau jurusannya tuh memang beda banget, jadi kayak desain interior gitu ya. Nah akhirnya caranya si anak ini pelan-pelan gitu, jadi dia lagi scroll Instagram tiba-tiba ngirimin ke mamahnya gitu, ini nih artis, ini nih bagus ya desainnya, aku suka deh lihat desain ini gitu, pelan-pelan aja. Tapi lama-lama akhirnya mamanya cari tahu gitu, oh ternyata pekerjaan ini tuh cukup luas ya, ininya apa ya, ibaratnya lapangan pekerjaannya. Oh ternyata mereka si artis ini hebat loh Ma, dia bisa berkarya di sini. Oh gitu ya. Jadi orang tua juga terpapar sama informasi yang baru itu gitu. Iya, karena orang tua mungkin dapetnya belakangan ya. Iya. Daripada anak-anak gitu. Mereka misalnya di lingkungannya gitu ya, teman-temannya kan pasti udah tahu belum ini gitu. Sedangkan kan orang tua mungkin sibuk dengan pekerjaannya ya gitu. Jadi mama papahnya ya agak telat informasinya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa ya, harus dibuka ruang untuk diskusi antara orang tua dengan anak gitu ya Mbak Andra. Oke. Sampai di sini kira-kira teman-teman ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya Bu, Iya, boleh. Sylvia, kamu tanya ada anak yang punya beberapa bakat tertentu, apakah semua bakat itu harus diasah atau gimana ya Kak? Nah, bakatnya banyak nih Mbak. Wah seneng banget loh.
pusing sendiri sih walaupun kadang-kadang gitu ya. Sebenarnya kalau bakat itu ya itu balik lagi kalau di usianya memang memang udah usia sekolah yang di SD tadi aku bilang prasekolah maupun SMP. Kalau memang bakatnya banyak ya udah nggak apa-apa diasah. Nanti dia tinggal ibaratnya dia nanti tinggal memilih nih di akhir gitu ya. Mana sih bakat dan minat saya yang paling saya enjoy gitu lah ibaratnya gitu ya. Jadi ujungnya nanti dia yang bisa memilih sendiri walaupun tetap kita dampingi ya sebagai orang tua gitu. Cuman kalau menurut saya sih kalau bakatnya banyak ya selama dia enjoy ngerjainnya nggak masalah gitu. Kalau kepikiran sama saya gitu, apalagi apalagi kalau misalnya masih prasekolah nih biasanya yang punya banyak bakat tuh anak TK gitu. Karena anak TK nih suka banyak hal yang baru, terus dia nyobain orang tuanya kayak ngerasa loh ternyata dia bisa ini, ternyata dia bisa itu. Ya udah nggak apa-apa selama dia enjoy ngerjainnya dikerjain aja. Jadi dia tahu mana yang dia suka, mana yang dia nggak suka gitu. Cuman kita juga jangan sampai apa ya ibaratnya salah paham dengan dia nggak lagi mau atau nggak lagi berminat dengan bakatnya. Misalnya nih dia nggak mau les lagi gitu ya, nggak mau les renang lagi gitu. Aku udah nggak suka. Dia nggak suka apa karena misalnya dia pernah mengalami kegagalan atau mungkin dia nggak suka sama lingkungannya. Jadi kita memang benar-benar harus telaah banget nih kalau misalnya kita lagi pas ngasah bakat terus anak ini tiba-tiba mundur. Jangan sampai alasannya karena misalnya kayak takut kalah gitu ya atau misalnya persaingan yang nggak sehat dan sebagainya. Itu kan malah jadi membuat mental si anak kalau takut kalah mundur aja. Mendingan aku nggak usah nerusin hal itu, nanti ujungnya kan ke dewasa ya yang kayak gitu. Malah nggak siap berkompetisi ya, ya, Mbak ya. Betul. Jadi memang benar-benar harus ibaratnya teliti kali ya kita untuk ngecek lagi kenapa ya kira-kira dia nggak mau nerusin bakatnya gitu. Oh ternyata nggak enjoy, oh ternyata ada hal-hal yang susah dan aku kayaknya lebih suka ngerjain gambar deh Ma gitu daripada nyanyi. Oh itu mungkin emang beda gitu. Tapi kalau misalnya memang ada suatu kejadian justru kita harus cari tahu nih kejadian buruk apa atau kejadian gak enak apa ya, jangan sampai dia jadinya kalau ngelihat sesuatu atau ngelihat bakat itu jadinya dia nggak suka gitu sih. Padahal juga nggak tahu-tahu lah gitu ya, tiba-tiba maksudnya tadinya suka terus kemudian berhenti gitu kan, nggak mungkin kayak gitu juga ya, pasti ada sesuatu. Nah itu juga orang tua harus ya pedulilah gitu ya, dicari tahu berarti informasi detailnya kira-kira ada apa sih gitu. Aku mau tanya sih Mbak, ada nggak Mbak dari yang pernah Mbak Andra tanganin yang punya bakat atau minatnya paling unik yang kayaknya jarang banget gitu anak lain tuh tahu gitu ya, apa gitu tadi aja tuh sebenarnya agak unik sih ya, dari departemen itu ya, ya. Sedetail itu ya cukup seru sih, cuman ya itu balik lagi memang kerasa kok bedanya gitu ya. Ketika saya pertama-tama jadi psikolog gitu, saya lulus gitu, terus kebetulan saya juga ikut bantuin kampus gitu ya untuk tes minat bakat, itu tuh masih banyak yang berkaitan sama dokter apa gitu ya. Nah makin kesini tuh udah kayak ada nih jurusan yang diminati tata boga gitu ya, atau jurusan makeup gitu, riasan makeup gitu, itu tuh udah ada loh gitu ya orang-orang yang notice dan emang dia kayak udah punya plan gitu. Jadi ya akhirnya oh ya udah deh, toh juga sesuai sama minat sama hasil tesnya gitu ya. Biasanya saya juga bantu untuk saranin gitu ya, karena sedikit banyak sebenarnya kan juga bisa membantu untuk meyakinkan orang tua bahwa anak ini sudah punya rencana loh gitu, anak ini sudah serius loh sama hal-hal itu gitu. Berarti yang sering terpapar sama anak-anak zaman sekarang ini apa? YouTube ya? YouTuber, TikTok, ya, nah gitu content creator ya. Ya, berarti apa tuh Mbak? Kalau misalnya teman-teman di luar sana emang sering juga berkecimpung di dunia itu, kalau misalnya harus kuliah, jurusan apa yang kira-kira paling sesuai dengan hal-hal yang kayak gitu? Banyak banget sekarang. Dan kalau balik lagi kemarin-kemarin saya dapat informasi berkaitan dengan Bapak Erick Thohir nyebutin gitu ya, bahwa ada nih profesi-profesi yang mungkin nanti hilang gitu ya ketika di 2030 atau 2050 gitu ya, dan sementara digantikan dengan profesi-profesi baru yang kayaknya zaman saya dulu nggak ada deh gitu lah ibaratnya ya. Jadi memang fokus dari Indonesia sendiri sepertinya akan banyak berkaitan sama analisa big data gitu ya, konten kreator gitu ya. Memang jatuhnya lebih hal-hal yang unik dan memang berfokus pada pemikiran atau ide gitu ya. Sementara untuk jurusan atau mungkin profesi-profesi yang bentuknya jadinya teknis gitu ya, itu malah jadi tergantikan sama sistem sih gitu. Jadi memang kalau misalnya hal itu
ini juga bisa jadi acuan gitu ya untuk teman-teman di SMA atau SMK gitu ya untuk ngambil jurusan, cari juga nih jurusan yang kira-kira nanti cukup luas atau lingkup kerjanya di tahun teman-teman lulus gitu ya. Jadi kayak misalnya 2000 kayak sekarang baru mau masuk baru masuk kuliah, berarti mungkin nanti di 2026 ya. 2026 atau 2027 tuh kira-kira yang kepake tuh jurusan apa. Itu juga mungkin bisa jadi bahan pertimbangan nih gitu ya untuk memilih jurusan gitu. Karena semua udah serba teknologi ya, Iya, Mbak ya. Termasuk jurusan psikologi. Iya, betul. Bagaimana prospeknya ke depan? Kayak simpelnya deh, anak psikologi dulu ada yang jadi tester gitu kan Iya. ya. Nah sekarang bahkan psikotesnya online. Jadi betul. udah langsung dapat data nih psikolognya gitu, udah tinggal bagian analisanya gitu. Iya. Jadi mau nggak mau memang harus terus bergerak nih gitu ya untuk menambah skill gitu. Apa yang hal-hal yang mungkin tidak bisa tergantikan sama teknologi, ya itu balik lagi kayak ide, interaksi sosial dengan orang lain gitu. Itu kan nggak bisa digantiin sama sistem gitu ya. Yang kayak gitu-gitu sih. Lebih ke situ. Berarti ya akhirnya muncul, ya benar sih ya, muncul jenis-jenis pekerjaan baru yang mungkin dulu juga kita nggak kepikiran kalau memang ada pekerjaan ini gitu ya. Terus kira-kira berpengaruh nggak sih ini Mbak terkait pandemi? Karena kan ya alhamdulillah sekarang situasinya mulai membaik, kegiatan semua mulai berjalan lagi seperti normal gitu ya. Ada nggak sih Mbak pengaruhnya 2 tahun yang lalu terhadap ya minat bakat anak gitu? Karena kan mungkin ada juga nih yang teman-teman SMA atau SMK baru mulai masuk sekolah upacara bendera tuh bener-bener kayak di tahun ajaran ini gitu, yang sebelum-sebelumnya mereka ya dari rumah aja gitu. Pasti ada dampaknya sih. Ya itu balik lagi mungkin dengan adanya pandemi ini ya itu tadi profesi-profesi tertentu akan tergantikan gitu ya. Jadinya karena keterbatasan, baik ada keterbatasan protokol kesehatan dan sebagainya, jadi balik lagi mungkin juga minat bakat si anak juga jadinya jatuhnya pasti akan lebih banyak ke digital gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih, toh juga tetap ada nih layanan-layanan interaksi sosial dengan manusia ini yang masih juga kepake kok jurusannya gitu ya. Cuman memang kalau dari temuannya sih sampai saat ini atau jurnalnya sih saya belum lihat ada perubahan minat dari anak atau enggak tuh nggak terlalu banyak sih. Cuman memang jatuhnya ada profesi-profesi baru yang terciptakan lah ketika pandemi ini gitu terjadi gitu, dan juga lebih fleksibel sama lingkungan kerja gitu. Kayak psikolog aja deh, zaman dulu mungkin psikolog pendidikan emang benar-benar harus ke sekolah gitu ya. Sekarang bisa berbatas dengan virtual, kayak ketemu konseling tuh udah banyak nih, saya terima konselingnya via Zoom gitu ya, atau via Google Meet yang kayak gitu deh. Sederhananya mungkin kalau kayak psikologi kan begitu, mungkin juga di profesi-profesi lain juga seperti itu gitu sih. Berarti yang selain anaknya yang harus menyesuaikan dengan situasi yang ada, orang tuanya harus menyesuaikan, guru-gurunya pun sama ya. Betul. Guru-gurunya juga nih gitu harus menyesuaikan dengan situasi yang ada, termasuk juga mungkin guru-guru BK atau guru-guru konseling gitu ya. Ya memang sebelumnya kan ya jarang ya ada interaksi langsung ke siswa ya. Saya juga belum paham sih sebenarnya kalau misalnya secara online tuh apakah konselingnya juga mereka seperti itu di sekolah atau bagaimana. Tapi artinya di saat mereka beneran masuk lagi ke sekolah, berinteraksi, terus juga guru menyampaikan informasi-informasi baru gitu ya. Ya tantangannya pasti banyak. Betul. Jadi ya semangat untuk para orang tua, guru maupun ya anaknya sendiri gitu ya, juga harus bisa peduli gitu terhadap masa depannya juga. Jangan ya benar-benar ke sekolah hanya datang, belajar, kemudian pulang gitu. Padahal kan tujuannya ternyata wah luas sekali nih, kita bicara minat bakat, hal-hal yang perlu disiapkannya banyak, informasi yang harus dicarinya banyak gitu ya. Dan kesiapan orang tua untuk pembiayaan juga. Betul. Ya karena zaman sekarang kan ya nggak ada yang murah ya gitu. Artinya tabungan dan sebagainya juga harus bahkan disiapkan. udah sama nggak sih sekarang kayaknya negeri sama swasta gitu ya, universitas. Saya nggak tahu ya, soalnya ponakan saya kemarin baru mau masuk kuliah gitu kan, terus saya nanya udah masuk negeri aja, terus kata dia apa bedanya ya tante, bedanya gitu, karena pas dilihat hasil pembayarannya juga kayak ya bedanya cuman kayak 1 juta 2 juta gitu, kayak zaman dulu kan zaman dulu kita jauh banget gitu, harus negeri, orang tua kita sangat berharap gitu. Kalau saya sih ngeliatnya sekarang baik dari kualitas pendidikannya juga dari harganya udah bersaing kok gitu. Jadi jangan takut nggak masuk negeri itu jadi jadi momok yang udahlah kayaknya saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu nggak masuk negeri. Padahal ternyata mungkin masuk dari swasta malah justru lebih gemilang lah gitu ya ininya ya, rencananya atau karirnya gitu. Jadi ya sebenarnya dimanapun tempatnya asalkan didampingi dengan orang tua gitu ya Mbak ya. Jadi memang yang nggak cuman
orang tua nitipin anak gitu ke sebuah instansi terus dilepas gitu aja tanpa mau tahu gitu bagaimana anak ini ke depan, ya itu susah juga ya gitu. Jadi ya mau di negeri mau di swasta dimanapun tempatnya sih harapannya ya anak-anak bisa sama-sama gemilang dengan pendampingan yang penuh dari orang tua gitu ya. Jadi kita nggak capek-capek nih untuk ngingetin para orang tua untuk terus semangat. Kalau butuh konseling boleh ke Triantama. PR kita kita juga orang tua kan. Gitu. Oh iya, PR kita juga. Gimana caranya ngubah cita-cita jadi lipstick itu agak lebih berkembang gitu ya, mungkin jadi owner ini ya, beauty cosmetic, beauty line gitu kan, mungkin nanti ujungnya gitu kan. Tapi lucu juga cita-citanya mau jadi lipstick. Oh, minggu kemarinnya lagi jadi truk sampah karena dia sering lihat truk sampah lewat gitu. Menurut dia cool aja kali gitu ya, saya juga nggak ngerti. Cuman itu seru sih emang, jadi kayak pas kalau saya share di Instagram sendiri juga kayak ada aja ya emang kayak gitu. Ntar sabar aja, nanti juga dia pengen jadi apa ntar juga berkembang, sabar aja emaknya gitu. Iya tapi kan saya jadi gimana gitu ya, udah psikolog pendidikan kok anak pengen jadi lipstick tuh gimana gitu. Seru banget. Tapi kita akan beralih ke tema yang kedua, pembahasannya akan lebih spesifik bagaimana sih sebenarnya jurusan SMA dengan SMK. Apakah ada perbedaannya? Kemudian nanti yang dipelajarinya apa saja gitu. Kita akan bicara lebih detail di sesi yang kedua. Oke, sampai jumpa teman-teman. Terima kasih semuanya. Makasih.